wabarakatuh. Hai warga Diksas, gimana nih kabarnya di tengah-tengah hektiknya perkuliahan dan kepanitiaan? Pasti kalian pada bosen nih. Kita ngapain ya enaknya? Mungkin bisa kali ya mengulik-ngulik seputar Diksasindo atau apa. Nah, kebetulan banget nih di sini ya Diksasindo ini kita bakal mengulik mengenai komunitas Diksasindo. Pasti kalian bakal penasaran ya, pada suaranya. Ngomong-ngomong soal siniar nih teman-teman, pasti kalian semua pada penasaran nih tentang siniar, ya gak sih? Iya kan? Nah, siniar ini adalah merupakan kegiatan berbincang-bincang seru untuk mengulik ada apa aja sih di Diksasindo ini. Nah, khususnya pada episode ini kita bakal membahas mengenai komunitas-komunitas yang ada di Diksasindo. Gak usah lama-lama lah ya, kita panggil aja bintang tamu yang bakal kita tanya-tanya soal komunitas ini. Di sini ada dua komunitas yang terkenal dan sangat membanggakan Diksasindo. Yuk kita sambut. Ini ada rumput liar dan futsal Diksasindo. Ya. Halo. Halo mas. Nah, di samping kanan ini saya udah kedatangan dua komunitas di Diksasindo ya. Yang pertama nih yang pakai baju hijau, Tosca. Ini mas, namanya siapa dan dari komunitas apa? Oke, perkenalkan nama aku Al, aku dari komunitas futsal Diksasindo. Oh, komunitas futsal Diksasindo. Terus yang kedua nih ada mas, serius nih mukanya. Aduh, komunitas apa ya guys? Komunitas apa kak? Oke, perkenalkan namaku Erlang, aku dari komunitas rumput liar. Oh, komunitas rumput liar. Oke, nih teman-teman, kita di sini bakal bincang-bincang tentang, kita podcastnya santai ya, kakak-kakak. Kita podcastnya santai. Kita di sini bakal bincang-bincang tentang komunitas itu, kayaknya kegiatannya ngapain aja, kesibukannya apa aja. Terus nanti juga ada tips and trick buat kalian yang mau ikut komunitas tapi bingung kayak, aduh kuliahku keteteran gak ya, kuliahku gimana nih, nanti kebagi sama kepanitiaan. Nah nanti bakal ada tips dan trik dari kakak-kakaknya ini. Boleh banget. Boleh banget. Yang pertama nih dari rumput liar ya. Rumput liar. Rumput liar ya Mas Jo. Layar kan rumput. Canda Mas. Nah, di rumput liar ini kesibukannya ngapain nih akhir-akhir ini? Ini rumput liar tuh kebentuk dari kapan sih sebenarnya? Yang pertama dulu ya Mbak. Ya. Rumput liar ya, benar rumput liar. Iya. Rumput liar sendiri, idenya itu terbentuk waktu semester 3 2024. Oh nih, gak lama ya udah. Sekitar bulan Oktober, tapi baru diresmikan pada bulan April 2025 kemarin. Oh, baru-baru banget nih. Nah, kira-kira tuh sebenarnya tuh rumput liar tuh sebagai apa sih di komunitas Diksasindo itu? Rumput liar sendiri itu sebuah komunitas sastra di mana rumput liar ini diharapkan bisa memberikan wadah bagi mahasiswa Diksasindo yang tertarik kepada dunia kepenulisan, terus dunia kesusastraan seperti itu. Oh, berarti siapa aja boleh masuk di rumput liar nih, yang penting Diksas. Bahkan di luar Diksas pun boleh join. Sastra mesin boleh? Boleh. Boleh, wah keren loh teman-teman. Terus buat Kak Al. Iya. Futsal tuh ngapain sih Kak? Oke, jadi Selain nendang bola? jadi sebenarnya ya buat futsal sendiri tuh kita sibuk ini sih, futsal. Kan adalah kesibukan kita tuh main futsal. Iya. Terus juga ya paling latihan Futsal juga? futsal, sama paling kita ada kayak sparring partner gitu. Oh, sparring partner itu antar Prodi biasanya. prodi biasanya. Sama antar RT nggak pernah? Enggak. Nggak pernah. Terus
Buat itu di komunitas futsal sendiri nih, kegiatan yang deket-deket ini ngapain? Yang dekat-dekat ini ya, kebetulan futsal tuh masih lagi nyari manajer gitu Kak. Iya, buat ngurusin struktural di futsalnya sendiri. Terus kita paling dekat-dekat ini kan mau ada FIB Cup ya. Nah, mungkin nanti kita baru mulai running di FIB Cup. Kita mungkin nanti mulai mencoba desain jersey. Soalnya kan Diksas Indo juga udah lama nggak punya jersey baru kan. Jadi nanti kita akan ada desain jersey. Jadi akan rilis jersey juga. Ini sama kayak Putih ya, siapa aja boleh masuk futsal Diksas? Siapa aja boleh masuk futsal Diksas yang bisa main futsal. Ya bener dong. Kayak bisa main bowling kan nggak bisa, ya bola Bowling dipegang di nggak Diksas. bisa. Terus buat Luputian sama sih pertanyaannya, kegiatan deket-deket ini ngapain sih Luputian, kan baru kebentuk juga. Karena mungkin baru kebentuk ya Mbak. Jadi agenda pertama kami itu oprek dulu, oprek keanggotaan. Mungkin bagi teman-teman yang mau join, tanggal 7 kita udah mulai oprek. Nanti mungkin dibagikan di Instagram Luputian. Dan untuk Instagramnya saya belum bikin. Nanti saya pikirkan nama Instagramnya apa. Ya mungkin Iya, boleh. Mas. Kan namanya Luputian ya, nggak perlu tapi kan dibikin ada lagi gak sih? Instagramnya. Oh ya. Oh ya boleh. Mungkin teman-teman Diksas yang suka baca buku atau yang suka menulis gitu kan bisa join Luputian. Jadi kegiatan dekat-dekatnya ini baru mau bikin Instagram ya sama oprek. Iya. Oke. Terus nih buat hambatan atau tantangan dari membuat komunitas Luputian itu seperti apa sih? Walaupun belum kebentuk sempurna ya. Yang pertama jelasnya konsep sih Mbak, karena ini pertama kali didirikan komunitas sastra, Ya. jadi kita belum punya pandangan secara konsepan yang benar-benar matang. Terus juga ada mungkin tantangan yang lain ada di SDM, karena kita masih coba menggali-gali SDM Diksas yang suka dunia sastra. Seperti itu. Kalau dari futsal sendiri, hambatan dan tantangannya? Kalau dari futsal sendiri itu paling nggak jauh beda ya Kak. Soalnya kan kita tahu sendiri di Diksas Indo itu minim buat laki-laki. Sedangkan kan kita butuh banget SDM tersebut laki-laki untuk bermain futsal. Dan kalaupun nanti ada laki-lakinya, nggak semua laki-laki bisa main futsal. Jadi paling tantangan dan hambatannya masih di sekitar SDM sih. Soalnya susah banget buat nemuin orang yang bisa main futsal. Oh tapi kemarin kan Diksas juara kan yang kemarin? Iya, alhamdulillah juara di FIB Cup tahun lalu, juara 2. Mungkin bisa lah ya, sekarang juara juga. Bisa. Juara? Amin. Amin. Buat yang terakhir nih, buat teman-teman yang pengen join komunitas sama yang kayak aku tadi bilang tadi, buat tips dan trik join komunitas tapi biar kuliahnya nggak keteteran itu gimana sih Kak caranya gitu. Apalagi kan kakak-kakak di sini pastinya bukan cuma komunitas saja kan, panitiaan, organisasi pasti juga aktif kan. Kira-kira tips dan triknya apa mungkin dari Kak? Dari aku ya? Kalau dari aku sih tips untuk memanage waktu, coba bikin sticky note, mungkin nanti dipasang di laptop ataupun di tempatnya sering kamu buka, biar tahu sekarang prioritas kamu pada rentang waktu tertentu sih. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin ada lagi kayak apa ya? Gak ada sih Kak, itu aja sih. Oh itu yakin nggak keteteran ya Dewa masih aman ya? Aman. Aman. Mungkin bisa dicoba ya buat warga Diksas. Kan saya mau nanya Mas Aris Oke. ya. Kalau Mas nih, Mas Al, tips dan triknya biar gak keteteran antara kuliah, komunitas, organisasi, dan kepanitiaan. Karena kebetulan saya cuma futsal doang ya, terus sama kuliah doang. Jadi kayak kebetulan banyak waktu luang lah. Jadi di futsal ini mungkin tipsnya ya tadi benar skala prioritas itu harus ditata dulu. Kan kita kesini juga buat kuliah kan. Jadi ya pertama pasti kuliah dulu baru ke futsal. Udah sih karena mungkin saya kegiatan cuma 2 itu jadi nggak kemana-mana lah. Dan futsal juga latihannya juga nggak terlalu rutin banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau join futsal insya Allah aman sih.
buat Aman, masalah waktu efisiensi. Yang penting bisa futsal kan. Yang penting bisa futsal dan yang penting Diksasindo. Misalnya Mas, aku Iya. tuh pengen banget nih ngeliat futsal di Diksasindo, tapi kan aku gak bisa futsal. Iya, aku bisa datang nggak? Bisa datang, boleh. Yuk. Tapi ngeliat doang. Iya nggak apa-apa. Iya. Soalnya kan kita kan juga di futsal Diksasindo tuh pasti butuh. Kalau misalnya lagi turnamen atau mungkin lagi sparring partner gitu, lawan prodi-prodi lain tuh kita butuh buat ada supporter. Nah itu mungkin Mbak dan Mas mungkin dan kakak-kakak lainnya bisa ikut datang support. Nggak harus bisa futsal kok. Biasanya tuh sparring lawan apa tuh? Biasanya kita tuh banyak ya. Oh ya. Aku kan gak ikut Mas ya. Kita biasanya lawan prodi-prodi lain sih. Yang paling sering kita biasa lawan Sasper, Antro, Di UB, pro di UB. prodi di UB. Kita terakhir itu lawan Arah. Kan bukan prodi tuh Mas ya. Itu Bukan lawan arah. agak bahaya, nggak boleh. Bahaya itu nggak baik. Nggak boleh. Lawan arah, lawan arus tuh nggak boleh. Lawan orang tua. Ditilang lawan orang tua juga nggak Nggak boleh boleh. kan? Nggak boleh. Mas lawan apa Mas? Kenapa? Lawan apa? Sedang melawan hawa nafsu sih Mbak. Kan saya juga mulai puasa. Itu boleh. Kalau itu boleh. Lawan hawa nafsu itu baik itu Mas. Dipertimbang, diterusin aja ya. Lihat. Kira-kira ada kayak goals gitu gak? Nanti entah kalau misal udah sukses mau bikin buku kah? Atau mau bikin kayak apa gitu tempat buat nongki-nongki sambil baca buku gitu kan banyak sekarang. Ini bahas Rumput-Liarnya. Nah, kalau Rumput-Liar sendiri punya goals kita dalam satu periode Rumput-Liar 12 bulan itu kita akan membuat buku antologi, bisa antologi cerpen, bisa antologi puisi dari karya-karya anggotanya, dan itu mungkin dalam 1 tahun bisa terbit 2 buku sih Mbak. Keren ya. Amin. Oke. Ada yang nanya lagi gak di sini? Oh, ada titipan pertanyaan ya. Kak? Titipan Titipan. biasa. Mereka malu-malu Mas kalau mau nanya di belakang panggung. Jadi ini nitipnya di sini. Itu ada Kak, itu ada tuh pertanyaan. Iya. Mau nanya apa? Filosofi rumput liar tuh Kak. Ada filosofi Iya. rumput Iya liar. apa? Untuk dapat informasi soal futsal sama futsal, liar bisa nggak dari mana? Menarik ini. Informasi apa itu maksudnya? Informasi. Oh, informasi. Aduh. Sedih ya. Oke, untuk dapat informasi Rumput-Liar nanti kalau sudah dibikin IG-nya, mungkin nanti segala informasi tentang Rumput-Liar ada di situ. Untuk sekarang mungkin dibagikan di grup angkatan masing-masing sih. Ini juga ditanya tadi. Benar. Iya benar. jawabannya. Semangat. Terus ya. Kalau buat Mas. Diksas futsal Diksas tadi ya. Pertanyaannya kan sama tuh. Informasinya dapat dari mana? Sebenarnya futsal Diksas itu udah ada Instagramnya. Sudah aktif dari 2017. Tapi per 2022 tuh Instagramnya mulai nonaktif. Berarti nggak aktif dong. Ya, nah sekarang tuh lagi mau diaktifkan lagi. Nah, tapi biasanya kita kalau sparring tuh biasanya ada jarkoman gitu ke grup-grup angkatan. Biasanya ketua angkatannya tuh yang nyebarin jarkomannya. Jadi kalau dapat informasi mengenai sparring atau bisa nonton futsalnya itu dari situ. Udah nggak ada titipan lagi, nggak usah malu-malu. Itu tadi ada Kak, filosofi Iya, rumput liar. Tuh. Ini ada dari netizen. Oh iya. Oh iya. Oh, kita perasaan nggak buka Q&A loh Mas. Filosofi nama rumput liar tuh apa sih Kak? Oke. Dan mungkin bisa diceritakan tuh Oh, iya, gimana itu. asal usulnya. Pak. Soalnya namanya unik banget nih, kenapa nggak komunitas Iya. Diksasindo? Kenapa rumput jinak itu apa rumput buas? Kenapa rumput liar? Oke, ya. Jadi ini komunitas itu awalnya ya idenya dari ketika ada 5 mahasiswa Diksasindo itu ikut komunitas ngaji sastra punya Pak Tengsu.
dimana kelima mahasiswa ini merasa bingung kenapa konsepan acaranya itu dibikin jadi terlalu formal, jadi kayak jatuhnya boring. Terus karena itu komunitas basicnya diolah sama dosen, jadi pengurusnya itu terbagi gitu fokusnya, mungkin antara ngajar sama komunitas tersebut, sehingga nggak berjalan dengan lancar. Nah, 5 orang ini yang bernama Al, terus ada Randy, ada Zaki, ada Ibnu dan juga saya sendiri. Ada ide lah buat gimana kalau misal Utisas punya komunitas sastra sendiri. Untuk namanya awalnya kita bingung, hingga satu dari kita itu nyeletuk langsung aja rumput liar gitu. Nah, untuk filosofi rumput liar sendiri ini agak memaksakan ya sebenarnya filosofinya. Bagus itu. Belum. Oke. Rumput sendiri itu kan tanaman yang bisa tumbuh di mana saja. Ya, rumput liar lah. Itu bisa tumbuh di mana saja. Diharapkan nanti anggota-anggota rumput liar ini bisa menjadi penulis, bisa menjadi sastrawan di mana mereka berada. Rumput sendiri itu kan sering juga tanamannya disepelekan, kayak cuma rumput terus diinjak-injak gitu. Kalau rumput gajah beda lagi loh. Beda. Rumput teki juga beda. Rumput teki, suket itu mas, lagu itu mas, suket teki. Terus karena rumput itu disepelekan, tapi ya itu masih bisa menghidupi ekosistem di sekitarnya. Jadi diharapkan meskipun nanti anggota-anggotanya kan kita nggak tahu, mungkin ketika dia sedang menjalani karir sebagai penulis, mereka disepelekan, tetapi mereka tetap berusaha untuk menghidupkan sastra bagi orang-orang di sekitarnya. Bagus itu. Bagus itu. Keren. Kalau mau tepuk tangan aja. Ya, Makasih buat Mas Erlang, terima kasih buat Mas Al juga udah nyempetin datang di sini buat sharing-sharing, meskipun ya berguna lah ya pastinya buat Berguna teman. buat maba apalagi kan. Maba Masuk apalagi kan, kita menantikan kehadiran kalian semua. Ya udah itu aja. Saya sebagai apa nih namanya, penanya ya. Saya juga sebagai Pokoknya kami semua minta maaf kalau misal ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian semua. Kami mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.